Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bisa meneruskan pembelajaran kita, yaitu belajar menentukan kedudukan atau jabatan suatu kata dalam bahasa Arab. Jilid yang pertama. Ini materi kita dan buku kita, yaitu buku belajar menentukan jabatan atau kedudukan suatu kata dalam bahasa Arab, ya. Kita masih jilid yang pertama. Nah, belajar menentukan kedudukan atau jabatan suatu kata dalam bahasa Arab. Jilid pertama. 6. Pendahuluan daftar isi materi pertama, yaitu pembahasan al-baitu jadidun, telah kita pelajari bersama. Kemudian materi kedua, as-sayyaratu jadidatun, juga telah kita pelajari bersama. Materi ketiga, Muhammadun talibun, sudah juga. Materi keempat, Fatimatu talibatun, sudah juga. Materi kelima, hadza ustadun, sudah. Materi keenam, hadhihi ustadzatun, juga sudah. Materi ketujuh, dzalika mudarrisun, sudah kita pelajari. Materi kedelapan, tilka mudarrisatun, pekan kemarin. Maka pekan ini kita akan belajar materi ke-9, yaitu pembahasan huwa tabibun. Huwa tabibun. 6 kita bahas. Permasalahan kita yang pertama adalah huwa tabibun, itu artinya apa? Maka artinya adalah dia seorang dokter, dia laki-laki seorang dokter. Kemudian permasalahan kedua, apa jabatan atau kedudukan dari huwa? Maka huwa jabatan atau kedudukannya sebagai mubtada. Kalau dia sebagai mubtada, apa sih mubtada? Maka jawabannya, mubtada adalah isim yang terletak di awal kalimat. Terus muncul lagi permasalahan, kenapa bisa huwa sebagai mubtada? Maka jawabannya, karena setiap isim yang terletak di awal kalimat sebagai mubtada, dan huwa terletak di awal kalimat, maka sebagai mubtada. Huwa tabibun, huwa tabibun, huwa di awal kalimat, maka sebagai mubtada. Kemudian apa itu isim? Isim adalah kata yang menunjukkan kepada manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, kata sifat, kata keterangan, dan kata dasar. Terus dari mana bisa mengetahui kalau huwa adalah isim? Maka karena huwa termasuk isim domir, dan setiap isim domir termasuk isim. Apa itu isim domir? Isim domir adalah kata ganti, baik untuk manusia maupun bukan manusia, baik untuk mudzakkar laki-laki maupun untuk muannas perempuan, baik yang berjumlah 1, 2 maupun lebih.
Dan huwa adalah dhamir untuk satu orang atau benda. Orang atau benda ketiga atau yang dibicarakan. Dan berjenis mudzakkar atau laki-laki. Soal ke-8, kenapa huwa harokat huruf terakhirnya di fathah? Karena huwa termasuk isim mabni yang harokatnya tetap, yaitu di fathah harokat huruf terakhirnya. Ke-9, apa itu isim mabni? Isim mabni adalah isim yang harokatnya tetap atau tidak bisa mengalami perubahan. Terus, bukankah mubtada harokat huruf terakhirnya di doma atau doma tanwin? Ya, betul sekali. Mubtada pada dasarnya harokat huruf terakhirnya di doma atau doma tanwin. 11. Kenapa huwa sebagai mubtada? Bukankah harokat huruf terakhirnya di fathah? Maka jawabannya huwa terletak di awal kalimat, maka sebagai mubtada. Kemudian memang pada asalnya mubtada harokat huruf terakhirnya di dhamma atau dhamma tanwin. Berhubung huwa adalah isim dhamir yang mabni yang tidak bisa mengalami perubahan harokatnya, yang mana harokat huruf terakhirnya selalu di fathah, maka harokatnya tetap seperti itu walaupun menjadi mubtada. Kemudian, jadi mubtada bisa berupa isim yang harokat huruf terakhirnya tidak di dhamma atau dhamma tanwin, ya. Jika berupa isim mabni, maka jawabannya ya, betul sekali. Hukum asalnya mubtada adalah isim yang harokat huruf terakhirnya di dhamma atau dhamma tanwin. Tetapi kalau berupa isim mabni, maka mengikuti harokat isim mabni tersebut. Nah, jadi sudah kita pecahkan apa jabatan dan kedudukan dari huwa. Huwa tabibun, huwa sebagai mubtada karena dia isim terletak di awal kalimat. Kenapa enggak di dhamma tanwin? Karena dia isim mabni, isim yang harokatnya tetap seperti itu. Huwa termasuk dhamir dan dhamir bagian dari isim mabni. Nah, sekarang kita bahas tabibunnya, ya. Huwa tabibun. Sekarang kita bahas tabibun sebagai apa? Nah, apa kedudukan atau jabatan tabibun? Maka jawabannya tabibun kedudukan atau jabatannya sebagai khobar. Apa itu khobar? Khobar adalah penyempurna makna mubtada. Terus kenapa tabibun sebagai khobar? Karena tabibun menyempurnakan makna dari huwa. Kenapa tabibun di dhamma tanwin harokat huruf terakhirnya? Ya karena tabibun kedudukan atau jabatannya sebagai khobar. Dan khobar itu harokat huruf terakhirnya di dhamma tanwin. Kenapa tabibun dan bukan tabibatun? Maka karena mubtadanya huwa adalah isim dhamir untuk mudzakkar. Maka khobarnya tabibun juga isim mudzakkar. Kemudian dari mana bisa mengetahui kalau huwa isim dhamir untuk mudzakkar? Maka jawabannya isim dhamir itu banyak dan huwa termasuk isim dhamir untuk mudzakkar. Nah, jadi sekarang kita bisa memecahkan permasalahan tentang apa tabibun. Tabibun kesimpulannya tabibun jabatan atau kedudukan sebagai khobar. Kenapa demikian? Karena tabibun penyempurna dari mubtada. Penyempurna dari huwa. Kenapa di dhamma tanwin harokat huruf terakhirnya? Ya karena jadi khobar. Khobar harokatnya di dhamma tanwin. Nah, ikhwani wa akhwati rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa memecahkan sebab permasalahan huwa tabibun. Yaitu apa jabatan dari huwa dan apa jabatan dari tabibun bisa kita pecahkan. Huwa mubtada,
tabibun khobar. Apa alasannya? Kenapa, dan kenapa? Lihat baik-baik penjelasan di bawahnya yang kita sampaikan dengan metode tanya jawab. Lihat ya. Kita perlihatkan lagi. Silakan dilihat nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10. Dan nomor 11 ya. Nomor 12. Kemudian nomor 13. Nomor 14. Nomor 15, 16, 17, 18 terakhir. Mohon perhatikan baik-baik. Nah, bagi yang ingin mengetahui bukunya seperti apa, buku pegangan kita, inilah buku kita yang kita pakai belajar. Itu buku belajar menentukan kedudukan atau jabatan suatu kata dalam bahasa Arab jilid yang pertama. Ini sampulnya. 6. Belajar menentukan kedudukan suatu kata dalam bahasa Arab. Sekian yang bisa kita bahas ya kali ini. Wal alam bisawab. Nas'alu ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbalan. Sekian wal alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.